Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran taksonomi tingkat rendah dengan materi lumut hati. Baiklah, memasuki ke pembahasan pertama, kita harus mengetahui apa itu lumut hati. Lumut hati atau Hepaticopsida adalah suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran, pipih, serta berlobus. Hepaticopsida ini tidak memiliki bunga, namun dapat memproduksi spora yang dihasilkan dalam bentuk kapsul kecil. Tumbuhan ini diperkirakan sebagai tanaman pertama yang mengalami proses transisi dari laut menuju ke darat. Bahkan, tumbuhan yang termasuk ke dalam keluarga Hepatophyta ini terdiri kurang lebih 8.500 spesies yang dapat dijumpai di seluruh dunia mulai dari Atlantik hingga ke tropis. Masuk pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri lumut hati. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran seperti bentuk sebuah hati dan memiliki banyak lekukannya. Yang kedua, tumbuhan ini memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan juga daun. Yang ketiga, lumut hati memiliki dua cara untuk bereproduksi, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Yang keempat, tumbuhan ini memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti sebuah payung. Yang kelima, dapat melakukan sebuah proses fotosintesis untuk dapat menghasilkan sumber makanannya sendiri atau autotrof. Dan yang terakhir, umumnya dapat tumbuh dan menempel di bebatuan, tanah, dan juga daun-daun pepohonan. Klasifikasi lumut hati. Klasifikasi lumut hati ini terbagi menjadi 4 ordo. Yang pertama, ordo Marchantiales. Ciri-cirinya termasuk ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. Struktur anatomi dari talus ini memperlihatkan beberapa diferensiasi jaringan, ada ruang udara dan juga poros. Memiliki gametangium yang letaknya tenggelam di dalam talus dan mempunyai archegonium yang terdiri dari 6 sel saluran leher. Sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari satu kapsul saja atau terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Yang kedua, ordo Spirocarpales. Ciri-cirinya termasuk ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. Struktur anatomi dari talus ini tidak memperlihatkan beberapa diferensiasi jaringan, tidak memiliki ruang udara dan juga poros. Memiliki gametangium yang diselubungi oleh involucrum serta archegonium yang mempunyai 6 sel saluran leher. Sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari kaki, seta, dan juga kapsul. Yang ketiga, ordo Jungermanniales. Ciri-cirinya termasuk ke dalam generasi gametop yang berupa talus sederhana, memiliki archegonium yang diselubungi oleh involucrum dan memiliki 5 sel saluran leher. Sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari satu kapsul saja atau terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Dan yang keempat, ordo Chalobreales. Ciri-cirinya, sebuah gametangium yang tidak memiliki batang dengan daun-daun yang tersusun ke dalam 3 baris. Gametangium yang terbentuk di bagian ujung batang, serta archegonium yang mempunyai 4 sel saluran leher. Dan yang terakhir, sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari satu kapsul saja. Siklus hidup lumut hati. Pada siklus hidup tumbuhan lumut daun dan lumut hati dapat dibilang sama, yaitu proses pembiakan secara seksual dan aseksual. Pada Spongaria, terdapat beberapa jenis lumut hati yang memiliki sel berbentuk kumapran atau elateral yang muncul dari kapsul.
Elatra ini akan terlepas pada saat kapsul terbuka, sehingga spora akan mengalir keluar dari dalam kapsul. Perkembangan hidup tumbuhan lumut hati perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif. Sel yang memiliki peran adalah gema atau berkas-berkas sel kecil. Jika terkena tetesan air hujan, gema tersebut akan jatuh keluar dari mangkuk atau talus yang berada pada permukaan gametofit. Kemudian, gema yang jatuh di tempat yang cocok, maka gema tersebut akan membentuk individu baru. Masuk pembahasan yang selanjutnya yaitu habitat lumut hati. Di sini kita dapat menemukan lumut hati di tanah yang lembab terutama di hutan hujan tropis. Namun ada juga yang hidup di permukaan air. Masuk pembahasan yang terakhir yaitu manfaat atau kegunaan lumut hati. Yang pertama sebagai antivirus, antimikroba, dan anti serangga. Yang kedua, dapat digunakan untuk obat terapi dan refleksi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengobati penyakit jantung. Yang keempat, membantu proses pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Dan yang kelima, sebagai obat untuk penyakit hepatitis C. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.